Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya saudara yang sudah hadir sore hari ini siap untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita sore hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Bapa, kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu saat ini. Saat ini kami datang pada Engkau Bapa, menyerahkan ibadah kami pada Engkau ya Tuhan. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, melingkupi, melawat setiap kami yang hadir hari ini Bapa, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Kau menyertai ibadah kami sore hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita dengan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dengan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami bersyukur Tuhan buat kebesaran yang Kau berikan buat kami Tuhan.
layak dipuji, oh, layak dipuji, disembah, takkan dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, lebih dahsyat, oh, layak, layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, teguh. Sekali lagi kita katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, lebih dahsyat, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta Raja
Oh, sore hari ini Bapa, Kau masih izinkan kami untuk boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita pergunakan kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya hari ini. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita, fokuskan setiap diri kita kepada Tuhan. Sehingga sore hari ini kita bisa merasakan lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih dahsyat kita katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah. Dan sore hari ini Bapa, kami mau angkat setiap pujian kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap memuji muliakan nama Tuhan. Yang siap bernyanyi bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara hari ini siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Coba yang siap lambaikan tangannya. Oke, kasih tos jarak jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Yes.
percaya, tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan, Segala raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bersyukur hari ini, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kaulah Raja. Dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kaulah Raja. Dalam hidupku, berkuasa percaya. Lebih keras, selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Yes. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan, satu hati, satu harapan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan Yes. selamanya. Sekali lagi kita katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Ajar dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Raja, amin, Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah utusan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah utusan. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Di pengakuan kami Tuhan. hancurkan kutub Yes. dan membebaskan jiwa. Lebih dahsyat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Kami percaya Tuhan,
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan dan kita buka hati kita. Izinkan Yesus bekerja, berkarya dalam setiap hati kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami menyenangkan dan muliakan nama Engkau. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kita katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyata lebih dahsyat ku berikan dan jiwaku. Kami serahkan padamu Gembala. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu.
Bapa kami yang di surga, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang terus membawa setiap kehidupan kami untuk kami bisa seperti Yesus. Terima kasih Allahku. Kalau Engkau saat ini melayakkan setiap kami untuk boleh kami bersama-sama hadir di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu. Berkatalah saat yang indah ini, kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebaikan Allah yang diberikan dalam hidup kita, sehingga saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara semua ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya ulang, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat dan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di depan saya ada sarung tangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sarung tangan yang saya pakai, dengan tangan saya dimasukkan, maka ini akan berguna untuk meninju orang, untuk menggaruk kepala, untuk mungkin membersihkan sesuatu yang kotor sehingga tangan saya tidak kena kotor. Ini terbuat dari karet, ini yang jelek. Tapi yang bagus,
juga bisa digunakan untuk melayani operasi, di mana para dokter perawat yang menjalankan operasi, maka disitulah memakai kaos tangan, sarung tangan supaya tidak terjadi yang namanya kemasukan bakteri atau kuman-kuman yang lain atau infeksi setelah operasi dikerjakan. Nah, kemudian juga sarung tangan yang terbuat dari kain mungkin bisa digunakan pada waktu kita ngopen roti, digunakan supaya tangan kita tidak terkena panas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sarung tangan ini saya lepas, kemudian saya berkata kepada sarung tangan ini, "Hei sarung tangan, coba kamu garuk kepalaku. Kira-kira bisa apa enggak? Hei sarung tangan, coba kamu bersihkan meja yang kotor itu, yang kena kotoran, mungkin kotoran tai ayam apa gimana. Bisa apa enggak? Enggak bisa." Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa, di mana setiap hidup Bapak Ibu saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, kalau di dalam hidup kita jujur, kita nggak bisa untuk menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Karena kita adalah ciptaannya. Dan Allah yang kita sembah adalah yang menciptakan. Kita nggak bisa untuk menyenangkan hati Dia. Karena apa? Karena kita nggak mengerti apa maksudnya Allah maunya dalam setiap kehidupan kita. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu saudara dan saya, di mana kita mempercayai Yesus sebagai Allah dan juru selamat dalam hidup saudara dan saya, yang ada di dalam hidup kita, yang menuntun dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya bisa mengerti untuk menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Apa sih maunya Allah dalam kehidupan kita? Dan begitu pula Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan anugerah yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kalau kita bersama-sama membaca pembacaan ayat firman Tuhan, di mana perikop ini dikatakan semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan yang lainnya. Karena apa saudara-saudara yang kasih? Karena kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Kemudian kita juga tidak menerima yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kekal. Hal yang sangat penting yang membedakan hidup Bapak Ibu saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa hanyalah karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar wujud anugerah dalam hidup kita. Poin yang pertama, menghidupkan kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima-a dikatakan, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Sudahkah kita merasakan bahwa
Allah menghidupkan kita. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita manusia, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa-dosa, karena kejahatan-kejahatan kita. Kita mati karena terputus hubungan dengan Allah yang disembahnya. Kalau kita belajar tentang Adam dan Hawa, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mulai saat itulah manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terputus hubungannya. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah yang disembahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita mati karena terputus hubungan dengan Allah. Dan manusia mengambil jalannya sendiri-sendiri. Maka keadaan itulah yang membuat kita terikat dengan jalan-jalan yang dosa manusia. Nah, nafsu daging dan segala yang jahat. Nah, di dalam Kristus kita yang mempercayai Dia, kita dihidupkan kembali di dalam setiap hidup kita, yang artinya hubungan kita dengan Allah yang kita sembah dipulihkan kembali. Kita mempunyai hubungan lagi dengan Sang Pencipta. Melalui Yesus itulah Dia sebagai perantara. Dia sebagai alat yang bisa menghubungkan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa berhubungan lagi. Dan lebih luar biasanya saudara-saudara yang kasih, kalau dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, maka Allah katakan dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Kehidupan kita dirubah melalui darah Yesus. Sehingga kita sebagai anak itulah, maka saudara dan saya bisa menyebut Allah yang kita sembah adalah Bapa kita. Sehingga saudara dan saya, kita semuanya sebagai anak-anak Allah, kita bisa berhubungan setiap saat dengan Dia, Allah yang kita sembah, tanpa ada batasan waktu. Dimanapun kemanapun saudara dan saya bisa langsung terus menerus ada komunikasi, ada channel dengan Dia. Nah, sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya dihidupkan kembali. Saudara dan saya mempunyai hubungan yang manis dengan Allah yang kita sembah. Poin yang kedua, menyelamatkan kita. Ayat yang ke-5b dikatakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, maka kasih karunia, oleh kasih karunialah saudara dan saya diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita? Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jika ada pertanyaan, kita diselamatkan dari apa saudara-saudara yang kasih? Maka kita bisa menjawabnya bahwa sebenarnya saudara dan saya, kita semuanya sedang menanti yaitu hukuman kekal di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana saudara-saudara yang kasih mendapat murka Allah yang menyala-nyala atas dosa dan segala kejahatan-kejahatan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi semuanya itu adalah
pemberian dari Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Perlu kita ketahui, keselamatan adalah dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, di mana hidup saudara dan saya harusnya semakin hari hidup saudara dan saya hidup seperti Yesus. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, Allah memberikan sarana keselamatan yang sangat luar biasa yang diberikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saudara dan saya, yang terus ada di dalam setiap kehidupan kita, juga melalui firman Allah yang bisa kita baca setiap saat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dengarkan saudara-saudara yang kasih. Juga melalui pembentukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah mau keselamatan, janji Allah itu nyata, boleh kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari saudara-saudara yang kasih, kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita, kita merasakan bahwa wujud anugerah itu harus benar-benar kita rasakan, kita hidupi dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, di dalam setiap kehidupan kita, kita renungkan baik-baik. Sudahkah keselamatan itu kita kerjakan dengan takut dan gentar? Poin yang ketiga, memberikan tempat di surga bagi kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, di dalam Yesus Kristus telah membangkitkan kita, memberi tempat di surga. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Apakah benar-benar di dalam setiap hidup kita, di saat Allah memanggil kita nanti, di saat kita meninggalkan dunia ini, benarkah bahwa saudara dan saya akan menikmati surga yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan, jangan sampai saudara dan saya hanya merasa nantinya bahwa kita merasa nantinya ada di dalam surga. Tapi marilah, sejak kita hidup di dunia ini, kita harus memastikan di dalam hidup saudara dan saya, jangan sampai di dalam kehidupan kita tidak memahami. Tapi marilah kita akan renungkan di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai nantinya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan seperti itu, saudara-saudara yang kasih? Karena saudara dan saya tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat mengerikan. Dan untuk itulah perlu terus kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Surga yang kekal, langit baru, bumi baru, itulah goal kita, itulah tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar, hidup saudara dan saya tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita akan benar-benar menikmati, merasakan, menghidupi anugerah Allah secara nyata. Sehingga kehidupan saudara dan saya akan terus menikmati janji-janji Allah. Baik kita selama hidup di dunia ini sampai akhir di dalam kekekalan. Mari kita renungkan bersama-sama
Jangan sampai hidup saudara dan saya menjadi orang Kristen. Kita sudah setiap minggu ke gereja, setiap minggu melakukan pengorbanan waktu, uang dan segalanya. Tapi kehidupan kita nantinya Tuhan menolak kita. Tapi marilah dengan firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama kembali melihat hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar. Amin. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam setiap kehidupan kita merasakan anugerah yang nyata di dalam hidup kita masing-masing, kehidupan kita seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pujikan, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan diriku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus mengingatkan, menyadarkan setiap hidup kami. Khususnya melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang sudah kami dengar. Ampunilah kami hamba-Mu Tuhan. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, namanya Yesus Kristus, Allah yang hidup.
percayakan Engkau tahu persis Tuhan. Ampunilah kami apabila hidup kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib yang akan membawa perubahan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dan